Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siang, siapa? Jadi kita ada tugas dari Bu Wiwi, yaitu wawancara. Bapak bersedia tidak ketika kami melakukan wawancara dengan tema perundungan? Siap, bersedia sekali. Oke. Pertanyaan yang pertama, apa yang Bapak ketahui tentang perundungan? Perundungan itu pembulian ya. Nah, seperti pembulian itu jadi sikap agresif mungkin ya, sikap agresif dari seseorang untuk mengata-ngatai ataupun menjelek-jelekkan orang lain. Nah, mungkin dari segi fisik maupun non fisik seperti itu. Jadi intinya untuk mengolok-olok maksudnya gitu. Setahu Pak Tido seperti itu. Jadi kegiatan mengolok-olok, membuli, pokoknya menghina seperti itu termasuk di dalam perundungan. Jadi apa penyebab utama dari perundungan itu, tuh, Pak? Kalau penyebab utamanya banyak faktor sebenarnya. Kalau dari saya mungkin satu dari pribadinya sendiri, mungkin dari anaknya itu yang mungkin cari perhatian pertama, caper, seperti itu. Mungkin yang kedua sok ingin berkuasa, ingin berkuasa kan terus akhirnya dia menghina teman-teman yang lain. Mungkin yang ketiga dari faktor mungkin dia pernah jadi korban nih, dia pernah jadi korban perundungan, maka dia membalas dendam, balas dendam dengan dia melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jadi seperti itu biasanya. Atau mungkin juga karena konsumsi, media sosial kan sekarang banyak luas toh. Nah, dia melihat konten-konten yang sifatnya memicu untuk perundungan, akhirnya dia ikut melakukan perundungan seperti itu. Bentuk perundungan yang sering terjadi itu apa aja, Pak? Yang paling sering terjadi? Iya. Yang paling sering terjadi biasanya itu verbal ya, dalam bentuk verbal, kata-kata omongan. Menghina, oh dia sih gini, mungkin katakanlah mohon maaf sependek, atau mungkin dia gemuk lah, seperti itu biasanya banyak terjadi. Atau kalau enggak menyebut nama orang tua, nah itu biasanya banyak sekali. Biasanya kalau anak sekolah kan seperti itu ya, mengejek ayah atau ibunya, padahal kan ayah ibu nggak salah. Mungkin itu yang paling sering di anak-anak sekolah. Terus mengapa perundungan bisa terjadi pada seorang siswa, Pak? Tadi faktornya kan mungkin dari lingkungan ya, terus dari dirinya sendiri. Artinya kalau lingkungan itu ya sering bergaul dengan orang yang suka kayak gitu, membuli, akhirnya dia ikut kena ketularan seperti itu. Tapi kalau dari pribadi tadi mungkin dia kurang pede, bisa jadi karena kurang pede atau mungkin terlalu pede, kemudian akhirnya dia melakukan itu gitu loh. Jadi seperti itulah dari faktor dalam maupun faktor luar. Kemudian juga tadi dia sebagai korban, pernah jadi korban pembulian, akhirnya melampiaskan kepada orang lain gitu biasanya. Terus dampak dari perundungan bagi korban itu apa aja, Pak? Dampaknya banyak sekali. Menurut Pak Tido banyak sekali. Jadi bisa mungkin sakit, pusing mungkin ya dari segi otak, stres seperti itu, kemudian psikologisnya kena, kemudian mungkin dari segi mau belajar jadi dia nggak nafsu belajar, emosinya nggak terkontrol, kemudian mungkin dia jadi orang yang minder seperti itu. Dan bahkan di berbagai kasus sampai ini kan kemarin yang baru viral itu kan mahasiswa di Universitas Udayana Bali itu yang dibully teman-temannya, akhirnya dia bunuh diri ya, sampai seperti itu. Nah, ini yang tidak kita inginkan, sampai bunuh diri, bayangkan lompat dari gedung lantai 2, akhirnya meninggal kan karena apa? Karena dibully gitu, karena diejek, disudutkan, nah gitu, seperti itu. Peran teman sebaya dalam mencegah perundungan itu apa aja, Pak? Wah, ini sangat penting sekali. Peran teman sebaya dalam menjaga perundungan, artinya teman bisa menjadi kontrol. Nah, artinya kalau ada teman yang lain yang membuli ataupun ada arah-arah untuk pembulian, maka mengingatkan. Kemudian bagi korban yang dibully, teman ini bisa memberikan support, bisa memberikan semangat agar dia tidak merasa kecil hati, kemudian dia tidak depresi, kemudian dia tidak sakit, maka harus semangat memberikan semangat. Jadi teman ini banyak sekali. Kalau dia nggak ada temannya kan kadang kan mau curhat kan juga susah kan, gitu, nggak bisa curhat sama siapa gitu. Kalau temannya nggak support ya bahaya, nanti bisa sampai hal yang tidak diinginkan, sampai membunuh diri seperti itu.
Terus bagaimana peran guru dan sekolah dalam menangani kasus perundungan? Peran guru dan sekolah sangat banyak sebenarnya ya. Yang pertama mungkin bisa edukasi, nah, berikan edukasi kepada murid-murid anti bullying, itu edukasi, jadi semacam seminar atau mungkin pengarahan, menghadirkan tokoh seperti itu. Kemudian yang kedua membuat aturan yang tegas dan terarah dan terukur, artinya bagi siswa mungkin yang melakukan pembulian maka harus disanksi tegas seperti itu. Kemudian yang ketiga bisa memberikan contoh, teladan. Guru kan sebagai orang yang menjadi orang tua di sekolah, memberikan contoh yang teladan maka pada murid-muridnya. Jadi dikasih tahu guru itu tidak ada yang membuli, kemudian tidak memberikan menyebutkan anak-anak dan sebagainya. Maka kita memberikan contoh. Mungkin itu peran dari, sebenarnya masih banyak tapi itu saja 3 itu. Terus apa yang sebaiknya dilakukan seseorang jika melihat tindakan perundungan, Bapak? jelas kalau melihat perundungan langsung dilerai, langsung ditegur, langsung ingatkan, harus diingatkan. Maka tidak baik kalau perundungan harus langsung diarahkan dan mengingatkan kembali bahwasanya seperti tidak baik. Jika kamu dibully juga gimana rasanya, kan seperti itu, mengingatkan seperti itu. Dan jangan sampai itu terjadi lagi. Terus upaya apa saja yang dapat Bapak lakukan untuk mencegah perundungan di sekolah? Mencegah perundungan ya tadi sama kayak peran guru tadi ya, jadi memberikan edukasi bersama, kemudian memberikan pemahaman bahwasanya dalam sekolah atau dimanapun itu tidak bisa kita itu membuli orang seenaknya sendiri. Bagaimana kita tidak ingin dibully, ya toh, kita tidak boleh membuli orang seperti itu. Kemudian buat peraturan, kemudian buat kegiatan-kegiatan mungkin yang sifatnya itu anti bullying ya. Jadi kegiatan yang positif tentunya, yang membuat siswa itu saling berinteraksi, berkomunikasi, kerjasama seperti itu, dan membuat persatuan, rasa persatuan di antara siswa itu. Jadi keluarganya dibangun dengan event-event, mungkin banyak event ya yang positif seperti itu. Terus apa pesan yang Bapak ingin sampaikan kepada pelaku dan korban perundungan? Untuk pelaku, pesan dari Pak Tido, stop, jangan lakukan bullying kepada siapapun. Stop sampai di sini saja, itu saja. Dan untuk korban, ayo semangat teman-teman, masa depan kita masih panjang, jadi jangan gara-gara 1-2 bullying yang kepada kita terus patah semangat, kita stres, kita depresi. Masih banyak teman lain yang ingin kita ini sukses. Jadi kita harus ingat kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang kita sayangi, bahwasanya kita tidak boleh depresi ya. Dia harus segera bangkit untuk menjadi pribadi yang lebih baik agar sukses di kemudian hari. Seperti itu, Bapak. Terima kasih Pak Tido telah siap. waktunya, telah menyempatkan itu. Amin. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.